Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi Pi Browser, Pi Network, dan kita akan mencoba menelusuri platform-platform yang sudah terverifikasi. Termasuk kita juga akan mencari nilai pada platform tersebut yang kemudian menetapkan nilai Pi sebagai alat transaksi barang dan jasa. Tentunya hal ini sebagai pembanding dan referensi untuk membandingkan nilai Pi yang ada di bursa dengan nilai Pi yang ada di market Pi blockchain miliknya Pi Network yang kedepannya menjadi market di mana para pionir melakukan transaksi seutuhnya. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju peluncuran jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, supaya tidak lama lagi, mari kita mulai menelusuri dan menjelajahi Pi Browser proyek Pi Network. Klik masuk ke Pi Browser. Kita tunggu beberapa saat. Ini admin sajikan sengaja bahwa ini tidak ada editan apapun ya. Kemudian kita scroll ke atas dan kita klik Explore the Ecosystem. Ini jaringannya lagi kurang stabil ya pemirsa. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa platform yang sudah terverifikasi KYB. Ini bisa dilihat daripada tanda checklist ya. Di antaranya ini adalah Play TV ya yang sudah checklist ya, checklist ungu. Kemudian yang lain ada yang masih tanda seru merah ya. Jadi sahabat untuk meyakini, untuk mencek kebenaran aplikasi-aplikasi yang sudah lolos verifikasi KYB, sahabat tinggal bisa membandingkan antara yang sudah di checklist ataupun yang belum terchecklist ya. Nah, jadi di sini sahabat, kalau ingin membuktikan secara fakta dan bukan hanya informasi dari orang, kita buktikan secara sendiri. Bisa dilihat ya. Ada e-commerce, kemudian ada games ya. Ini masih ada halaman selanjutnya ya. Halaman selanjutnya tinggal dicari saja oleh sahabat. NFT ya. Kemudian sosial. Nah, bagi sahabat tinggal silahkan untuk dibuka-buka saja ya. Sambil kita belajar memahami lebih jauh lagi tentang proyek Pi Network ini supaya kita tidak gagal paham dan tidak asal bicara untuk menyimpulkan proyek Pi Network ini, apalagi sampai menghalu-halukan, mendungu-dungukan, mengkerdilkan orang lain, bahkan tak tanggung-tanggung kita mencaci maki, terkesan tidak menghargai proyek orang lain. Ini merupakan proyek mahakarya, proyek maha besar ya, yang patut diapresiasi, sementara kita hingga saat ini hanya menjadi penonton yang baru bisa menempati tribunnya penonton ya. Ya tidak lebih daripada itu. Ya mungkin kedepannya kita baru akan menerima manfaat daripada proyek ini. Makanya menurut saya bagi siapapun yang percaya dan memiliki rasa optimisme ataupun keyakinan terhadap proyek Pi Network ini, tetaplah konsisten, tetaplah continue, tetap klik petir setiap hari, jangan sampai ditunda-tunda. Nah, kalau bagi siapapun yang tidak suka atau tidak percaya atau ragu-ragu terhadap proyek ini,
Tidak lebih baik sahabat tinggal memilih untuk uninstall saja atau hapus, supaya memberikan ketenangan bagi Anda yang sampai saat ini masih memiliki rasa skeptisisme terhadap Project Pi Network ini. Nah, kemudian sekarang kita mencari harga atau di pasar mana dan berapakah nilai Pi yang mereka gunakan untuk dijadikan alat transaksi di market yang ada di Pi Browser ini. Pertama, kita di sini tinggal klik app.link for fee ya. Kemudian kita searching. Nah, kemudian kita klik, kita buka. Nah, di sini sahabat tinggal klik open ya. Open app. Kemudian open app. Nah, ini adalah platform-platform yang dipersiapkan menjadi pasar yang akan digunakan oleh para pionir untuk melakukan transaksi menggunakan Pi ya. Nah, ini adalah pasar yang kemudian akan bisa digunakan oleh para pionir, para perintis, para pelopor di seluruh penjuru dunia untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Pi sebagai alat transaksi. Kemudian sekarang kita lihat harga di beberapa platform ini ya. Ya ini ya. Sahabat tinggal tinggal melakukan pengecekan ya, langsung dicek saja. Di sini banyak, kalaupun mau ditambah lebih banyak lagi, klik tanda panah ya. Bukan ini. Nah, termasuk ini juga ada Pitogo juga, Pitogo Travel ada ya. Kemudian yang lainnya banyak sekali ya. Ya, selain merasa bahagia ya, ada juga Vcard, kemudian yang lain ya banyak lah. Ya kita apa juga yang mesti kita ragukan gitu ya. Makanya kalau bagi mereka yang nggak punya fee, yang dulu mengabaikan, tidak pernah mengikuti mekanisme penambangan ini tentunya, yang tidak pernah mengikuti mekanisme penambangan ini tentunya mereka hari ini mungkin ya sedikit besarnya ada penyesalan ya. Nah, dan dampak daripada penyesalan itu mungkin nanti alurnya kepada senantiasa selalu melemahkan para pionir yang hingga saat ini masih konsisten dan tetap ya bersama Project Pi Network. Kita buka misalkan, mari kita buka contoh misalkan, contoh kita buka Pitogo Travel ya. Nah, kemudian kita buka kembali, ketuk untuk mengunjungi ya. Ini mohon maaf jaringannya agak kurang bagus ya, kurang stabil. Nah, kita coba ya cari-cari, silakan sahabat. Di sini ini lengkap dengan nilai Pi-nya ya, lengkap di sini. Tinggal buka saja yang mana sahabat cari, kemudian sahabat tinggal melihat nilainya berapa ya. Di sini sudah ada ya. Nah, di sini juga ini ada contoh Global Fee Market ya. Kita cek, kita buka pelan-pelan ya. Nah, kalau ini masih mahal-mahal ya. Ya, sebetulnya kita menunggu daripada pemilik Project Pi Network untuk mengumumkan nilai resmi Pi itu sendiri ya, Picoin itu sendiri. Nah, ini ada masing-masing harganya ya. Nah, inilah sahabat sebagai sampel ya, sahabat bisa lihat ini ada harga apa, ada harga iPhone, ada juga laptop dan sebagainya, termasuk ada jam tangan ya.
Masuk ada mobil, ada motor ya. Nah ini ada PCM Pine ya, coba. Nah ini ada Vidau Mall ya, coba kita kunjungi. Ya kita pelan-pelan saja gitu sambil sambil buka-buka browser ya, supaya kita bisa mengecek nilai yang ada di browser itu seperti apa. Nah ini sebetulnya belum diumumkan harga resmi daripada pemilik project P-Network ya. Dan nanti para pionir itu akan berbelanja di sini ya, banyak sekali. Makanya kalau hanya untuk 100 dApps itu ini sudah lebih ya, sudah sangat banyak gitu. Nah kita lihat contoh. Karena daripada semua platform yang ada di sini ada yang sudah lolos KYB, ada juga yang masih dalam verifikasi atau peninjauan. Sama halnya seperti kita para pionir untuk mendapatkan predikat lulus KYC itu lumayan panjang dan berbayar. Ya. Sekali lagi berbayar gitu. Jadi kita sangat aneh ya saat ini ketika berbicara mengenai P-Network saat ini, market yang melayani transaksi P-Network ya, kalau dianggap sebagai kripto, bukannya P-Network itu sendiri yang membayar market. Ini malah sebaliknya, market sendiri yang memberikan pembayaran kepada P-Network dengan KYB. Itu persis sama. Kalau KYC untuk personal ya, untuk perorangan, untuk para pelopor, para pionir. Kalau KYB untuk platform-platform sama untuk melakukan verifikasi ya. Dan tidak asal masuk kepada browser ini, tentunya semuanya harus melalui mekanisme KYB. Nah ini sahabat yang perlu kita setiap saat, jangan cuma sekadar klik petir, tetapi kita mencoba selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi wawasan untuk menguatkan mental kita yang saat ini memang dalam posisi ya dilulukan, didungu-dungukan, dihalu-halukan. Jadi nikmat mana lagi yang mesti kita dustakan ya? Ini luar biasa ya semuanya. Sudah sangat lengkap sekali, hanya bagi mereka saja yang mungkin merasa frustasi, tidak memiliki P-Coin, kemudian kalaupun mau beli belum tentu juga skala manfaatnya sama dengan hasil penambangan, maka akhirnya banyak pihak yang berupaya untuk melemahkan semangat dan niat para pionir, dengan harapan para pionir berbondong-bondong untuk menjual aset yang sudah pionir memilikinya dan menambangnya bertahun-tahun lamanya. Untuk itu, pertahankan seluruh aset digital yang sudah dimiliki oleh kita sekalian. Jangan pernah terjebak, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kita harus meyakini bahwa P-Network memiliki nilai yang dipastikan akan stabil sebagai mata uang digital. Tetap jalani dengan baik prosesnya untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Selalu semangat, selalu optimis. Biarkan semua kebisingan meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur. Ingat pesan Cheng Dioven, 10 pi saja bisa mencukupi kebutuhan para pionir sehari-hari. Ini semoga semuanya betul-betul fokus dan selalu konsisten. Tidak perlu cemas, akan tetapi perlu kita saling berkomunikasi, saling berbagi edukasi dan pengalaman untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap proyek P-Network ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.